Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu AKBP Pustoyo yang sekarang lagi di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu AKBP Pustoyo pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan khotbah, mari kita menundukkan kepala kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami Tuhan, tak kala kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami, jagai juga mulut kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memusatkan perhatian kami kepada pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu AKBP Pustoyo, firman Tuhan pada hari Minggu ini buat kita terambil dari Matius 13 ayat 32 dan ayat 33. Pak Pendeta akan membacakan firman-Nya. Mari kita ikuti dengan memperhatikan ayat yang Pak Pendeta akan bacakan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, firman Tuhan ini berbicara tentang 2 hal, yaitu tentang biji sesawi dan tentang ragi. Biji sesawi dan ragi. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal, yakni beberapa kata yang harus kita jelaskan lebih dahulu, yakni sesawi. Sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Itu tadi yang kita dengarkan dalam pembacaan firman Tuhan. Biji sesawi itu besarnya 1 mm, seukuran kepala jarum pentul, beratnya 1/1000 gram, yang tingginya bisa pohonnya mencapai 2 sampai 3 meter. Dan dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, bicara sesuatu yang kecil selalu dihubungkan dengan biji sesawi. Adik-adik sekolah minggu, yang kedua, kata yang harus kita perhatikan juga adalah ragi. Ragi itu berfungsi untuk mengembangkan adonan yang dipakai untuk membuat roti. Adonan tepung itu karena diberi ragi bisa menjadi mengembang, lembut, dan seperti berongga kelihatannya.
Bisa kita contohkan seperti donat dan juga bakpao yang terbuat dari roti dengan menggunakan pengembang. Kata yang berikutnya adalah 3 sukat. Berarti kalau 1 sukat itu sama dengan 12 liter, 3 sukat berarti kurang lebih 36 liter. Dan kalau dikatakan sampai kamir berarti sampai mengembang seluruhnya adonan daripada tepung terigu itu. Lalu adik-adik sekolah minggu, mari kita lihat apa maksudnya kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan surga dari sesuatu yang kecil atau sederhana, di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya dari desa yang terpencil, berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, dan juga melakukan mukjizat. Ada yang percaya dan menerima Dia, tetapi ada juga yang tidak percaya, menolak Tuhan Yesus. Ada muridnya, hanya 12 orang, semuanya itu kelihatan sebagai sesuatu biji sesawi saja. Tetapi pada akhirnya, dari sesuatu yang kecil atau sederhana, namun kemudian hari menjadi lebih besar. Bahkan pemberitaan Injil itu membawa orang-orang dari segala bangsa untuk ambil bagian dalam kerajaan sorga. Digambarkan tadi dalam pembacaan ayat Alkitab itu seperti burung-burung yang datang bertengger di atas pohon sesawi. Dari zaman Tuhan Yesus hingga saat ini, masa kini, pengikut Kristus semakin bertambah dan menjadi satu agama yang besar di dunia saat ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama ragi, apa maksudnya? Maksudnya adalah walaupun ragi itu sedikit saja, kalau dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu yang menang, sehingga adonan itu menjadi khamir, mengembang seluruhnya. Demikian pula dengan kerajaan sorga. Sekalipun pemberitaan Injil itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari kampung yang sederhana, namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina hingga di kota-kota sekitarnya. Pemberitaan kerajaan surga itu telah membawa pengaruh, telah membawa dampak, membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Tuhan Yesus yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada waktu itu hingga saat ini. Adik-adik sekolah minggu HKBP Stoyo yang dikasihi Yesus Kristus, dari firman Tuhan tentang biji sesawi dan ragi itu, ada 2 hal yang mau kita lihat. Yang pertama, kita pernah mendengar istilah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sesuatu yang dimulai dari hal-hal kecil atau sederhana, jika dilakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, di dalam kesungguhan, di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan sesama, maka itu suatu saat akan menjadi besar. Mari kita lihat video tentang hal itu berikut ini.
Jangan anggap remeh hal yang berbau lokal dan tradisional. Dengan Raja Cendol, Danu Sofwan meraup omset hingga 1,5 miliar rupiah tiap bulannya. Dengan brand Raja Cendol, pria asal Tasikmalaya ini mengusung minuman tradisional sebagai bisnisnya. Untuk menarik pasar masa kini, Danu mengubah komposisi santan pada cendol menjadi susu. Dilengkapi aneka macam topping dan ukuran cendol yang di-upgrade menjadi lebih besar, randol mirip dengan bubble drink yang sangat populer. Selain itu, Danu juga memberikan nama unik di sejumlah variannya. Di antaranya si Ivan Karaokean alias isi vanilla cookies Oreo pokoknya enak pisan, dan digondol satpol, yang artinya di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol. Bermodal 8 juta rupiah yang dikumpulkan secara bertahap, Danu mampu mengembangkan bisnisnya dengan sistem franchise. Dalam waktu 1,5 tahun, sudah ada 680 outlet randol yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu, supaya hidup kita bermakna dan membawa pengaruh, tidak selamanya hal itu diukur dari sesuatu yang besar, tetapi dapat juga dilakukan dan kita mulai dari hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana, tetapi memberi dampak bagi orang lain. Mari juga kita lihat video yang berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Melalui tontonan yang sudah kita lihat tadi, adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo, marilah kita melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan di sekitar kita. Hendaknya lah itu kita mulai dari rumah kita sendiri, dari tengah-tengah keluarga kita, yakni hiduplah bersyukur dengan tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginanmu, maka itu sudah termasuk meringankan beban orang tua kita.
hidup bersyukur. Yang kedua, menolong orang tua dengan mau bekerja membereskan hal-hal yang perlu di rumah. Bagaimana kita mau peduli, penuh perhatian, tanpa disuruh. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Yang berikutnya, mendoakan orang tua kita dan orang lain agar sehat dan sembuh dari sakit dan lain-lain sebagainya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berusaha dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan itu dengan memulai dari hal yang sederhana dan juga menunjukkan pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu melalui kedua perumpamaan itu, perumpamaan hal kerajaan sorga yang digambarkan dengan biji sesawi dan juga ragi, mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana itu, bila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan kejujuran, dan juga sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan orang tua dan sesama kami, maka itu pada suatu waktu, di dalam waktu Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang besar. Dan Kau juga mengingatkan kami dengan firman-Mu ini ya Tuhan, untuk melakukan hal yang berdampak dan berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak harus dimulai dengan hal-hal yang besar, tapi itu bisa kami lakukan dengan memulainya dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kuatkanlah kami dan mampukanlah. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu bersama dengan para orang tua, supaya mereka semuanya sehat-sehat, panjang umur, dan juga dijauhkan dari bahaya virus COVID-19. Berkati orang tua supaya mereka bisa dimampukan untuk melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.